Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang UTS 2 dari sensor dan transducer, yaitu dengan proyek kami, yaitu proyek hand sanitizer automatic group 4. Dengan nama saya itu Nur Hidayat dengan NIM 3211901022 dari Prodi Elektronika 4A, dan rekan saya yaitu Muhammad Rizkia dengan NIM 3211901049 Prodi Elektronika 4B. Baik, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan pengertian sensor. Yaitu secara umum sensor itu didefinisikan sebagai alat yang mampu menangkap fenomena fisika atau kimia, kemudian mengubahnya menjadi sinyal elektrikal, baik arus listrik ataupun tegangan. Sensor adalah komponen yang digunakan untuk mendeteksi suatu besaran fisik menjadi besaran listrik sehingga dapat dianalisa dengan rangkaian listrik. Yang kedua yaitu sensor infrared. Sensor ini adalah komponen elektronika yang dapat mendeteksi benda ketika cahaya inframerah terhalangi oleh benda. Sensor infrared terdiri dari LED infrared sebagai pemancar, sedangkan pada bagian penerima biasanya terdapat fototransistor, fotodioda, atau inframerah modul yang berfungsi untuk menerima sinar inframerah yang dikirimkan oleh pemancar. Yang ketiga yaitu ada sistem sensor inframerah. Pada dasarnya menggunakan inframerah sebagai media untuk komunikasi data antara receiver and transmitter. Sistem akan bekerja jika sinar inframerah yang dipancarkan terhalang oleh suatu benda yang mengakibatkan sinar inframerah tersebut tidak dapat terdeteksi oleh penerima. Begitu pengertian dari sensor. Yang kedua yaitu cara kerja. Bagaimana sih cara kerja dari sensor inframerah? Yaitu cara kerja dari sistem ini adalah saat meletakkan tangan di alat tersebut, maka hand sanitizer akan otomatis keluar tanpa harus menyentuh. Sensor inframerah ini dikontrol dengan microcontroller akan mendeteksi tangan kita. Setelah itu, hand sanitizer akan keluar dalam waktu 1 detik. Di sini mengoptimalkan supaya ketika kita tidak menekan dengan orang lain. Di sini kita membuat secara otomatis. Yang ketiga itu ada karakteristik. Yang pertama itu bentuknya tidak terlihat dengan kasat mata atau mata telanjang. Yang kedua ada timbulnya yang diakibatkan oleh komponen-komponen pendukung seperti panas. Yang ketiga ada tidak dapat menembus materi yang tidak tembus pandang. Yang keempat yaitu merupakan salah satu teknologi yang tembus pandang. Yang kelima yaitu panjang gelombang pada inframerah memiliki hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik dengan suhu. Ketika suhu mengalami kenaikan, maka panjang gelombang mengalami penurunan. Jenis ini akan dijelaskan oleh Muhammad Rizkia. Oke, jenis-jenis sensor inframerah dibagi menjadi 3, yaitu ada jarak dekat, menengah, dan jarak jauh. Jarak dekat dengan panjang gelombang 0,75 sampai 1,5 mikrometer. Jarak menengah dengan panjang gelombang 1,5 sampai 10 mikrometer. Dan jarak jauh dengan panjang gelombang 10 sampai 100 mikrometer. Ini merupakan rangkaian skematik dari sensor inframerah. Terdapat fotodioda, LED, trimpot 10K. Di sini kami menggunakan IC LM358 sebagai op-amp-nya. Oke, lanjut. Kelebihan dan kelemahan sensor inframerah. Kelebihannya adalah yang pertama, dapat dilakukan kapan saja tanpa membutuhkan sinyal. Yang kedua, pengirimannya sangat mudah karena termasuk alat yang sederhana. Dan yang ketiga, pengiriman data melalui ponsel dengan menggunakan inframerah tidak memakan biaya.
Sedangkan kelemahannya yang pertama yaitu pada pengiriman data dengan inframerah, kedua lubang inframerah harus berhadapan satu sama lain. Hal ini agak menyulitkan ketika kita dalam mentransfer data karena caranya yang merepotkan. Yang kedua, inframerah sangat berbahaya bagi mata, sehingga jangan sekalipun sorotan inframerah mengenai mata. Dan yang terakhir, pengiriman data dengan inframerah dapat dikatakan lebih lambat dibandingkan dengan rekannya yaitu Bluetooth. Di sini mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.